Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azkia Griskia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Gagasan Pluralisme Agama di Indonesia. Seperti gambar yang terlihat di layar sebelah kiri teman-teman, itu bisa kita artikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Artinya, Indonesia itu terdiri dari beberapa unsur, terdiri dari keberagaman. Nah, salah satu sisi kemajemukannya adalah keragaman dalam memeluk agama bagi para penduduknya. Jadi, agama di Indonesia itu tidak hanya satu atau tunggal, justru lebih dari satu, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kenyataan sosial keberagaman dalam agama di Indonesia ini memang sudah difahami oleh para pendiri bangsa terdahulu kita. Sehingga Pancasila atau Undang-Undang 1945 merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Juga dalam pasal lain yaitu pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Karena memang agama mempunyai jalinan dengan masyarakat yang sangat erat secara kesatuan dan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terkandung sumber nilai dan moral yang universal dalam agama yang dapat menjawab tantangan kehidupan. Di sini juga disampaikan bahwa selama perilaku sehari-hari seseorang membentuk pribadi yang baik, maka ketika itu agama dijadikan sebagai cerminan oleh seseorang. Di kehidupan nyata, agama bukan nilai yang terpisah, namun bersatu dalam perilaku manusia. Pendapat disampaikan oleh Widiat tahun 2017. Lalu bagaimana kehidupan beragama di Indonesia? Semua lapisan masyarakat memberikan perhatian cukup besar terhadap fenomena kehidupan beragama di Indonesia yang memiliki daya tariknya tersendiri. Bermacam-macam kasus seperti pernikahan beda agama, penistaan agama. Apapun agamanya, jika tidak diakui, diikuti atau tidak diyakini sebagai pedoman hidup dan sebagai kebenaran mutlak, maka tidak akan memiliki makna apa-apa bagi para penganutnya. Dengan begitu, dinamika kehidupan beragama dapat dilihat dari para penganutnya. Pendapat ini disampaikan oleh Ghazali dan Bushra pada tahun 2017. Wujud kerukunan atau toleransi antar umat beragama akan terlaksana apabila interaksi antar umat beragama tidak saling merugikan. Setiap agama harus melaksanakan dan menggariskan dua pola hubungan setiap pemeluknya untuk mewujudkan kebaikan, yaitu hubungan yang horizontal dan hubungan yang bersifat vertikal. Dengan beragama justru tidak mengurangi rasa kebangsaan, walaupun agama bersifat universal, bahkan tambah menguatkan rasa kebangsaan. Karena membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara adalah cara agama mendorong para penganutnya. Disampaikan oleh Suryana tahun 2011. Lalu konsep pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak atau lebih dari satu. Kata plural sendiri berakar dari kata Latin plus pluris, yang secara bahasa berarti lebih dari satu, dan isme berhubungan dengan paham atau aliran. Jadi, pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Seseorang yang dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan yang majemuk dapat dikatakan sebagai seorang penyandang pluralisme. Lalu bagaimana pluralisme agama di Indonesia? Menghargai kekhasan tiap-tiap agama dan sikap toleransi merupakan makna pluralisme. Pluralisme agama memandang semua agama setara dengan agama-agama yang lainnya, dan terhadap pluralitas agama, sebuah paham dan cara pandang semua agama adalah sama. Pendapat ini disampaikan oleh Khairul Razikin pada tahun 2015. Namun memang isu antar teologi, sejarah, primordialisme timbul karena pluralisme agama di Indonesia saling tarik-menarik, melupakan aspek esoteris agama-agama dan masih mempermasalahkan truth claim atau klaim kebenaran. Lalu apa saja tantangan pluralisme agama di Indonesia? Yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman mengenai pluralisme agama. Yang kedua, munculnya sikap eksklusivisme agama. Dan yang terakhir, yaitu monopoli klaim kebenaran. Ada beberapa hal yang menjadi peluang pluralisme agama di Indonesia. Yang pertama yaitu harmoni dan kedamaian sosial, kemudian ada kemajuan pembangunan berkelanjutan, pengembangan sikap toleransi, dan figur negara contoh. Kesimpulan, tantangan Indonesia sebagai negara pluralisme agama yaitu banyaknya agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia tentu akan melahirkan gesekan-gesekan kecil bahkan gesekan besar. Bila kondisi ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Untuk itu, pemahaman pluralisme agama yang tanpa adanya konflik antar umat beragama. Walaupun beda agama, tidak lantas saling membenci, tetapi juga berkomitmen untuk saling menjaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.